Baik, perkenalkan nama saya Ketua Putri MPM 21753018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi untuk modul yang ke-11, yaitu mengenai switch security configuration. Nah, di sini kita langsung saja ke bagian objektif modul atau modul objektif, yaitu di sini akan kita memiliki modul title sendiri, yaitu switch security configuration. Kemudian memiliki modul objektif, yaitu untuk mengkonfigurasi switch security untuk mengurangi serangan pada LAN. Di sini juga ada top title. Yang pertama itu implement port security dengan tujuan untuk menerapkan keamanan port untuk mengurangi serangan tabel pada MAC address. Kemudian mitigate VLAN attack, yaitu bertujuan untuk menjelaskan cara mengkonfigurasi DTP dan VLAN asli untuk mengurangi VLAN attack. Kemudian ada mitigate DHCP attack, yaitu untuk yang bertujuan untuk menjelaskan cara mengkonfigurasi pengintaian DHCP untuk mengurangi DHCP attack. Kemudian ada mitigate ARP attack, yaitu bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi pemeriksaan ARP untuk mengurangi ARP attack. Lalu yang terakhir yaitu mitigate STP attack, yaitu bertujuan untuk menjelaskan cara mengonfigurasi port force dan BPDU guard untuk mengurangi STP attack. Kita langsung saja. Ya, untuk yang pertama itu yaitu implement port security. Implement port security itu sendiri mengamankan atau secure UNICEF port. Itu amankan port yang tidak digunakan. Serangan pada layar 2 itu adalah beberapa hal yang paling mudah digunakan oleh peretas, tapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi pada layar 2 ya, pada umumnya. Yang pertama yaitu all switch port. Di sini harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi, atau bagaimana sebuah port diamankan tergantung pada fungsinya. Kemudian a simple method. Metode sederhana yang digunakan banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses tidak sah adalah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Kemudian jika suatu port harus diaktifkan kembali di lain waktu, port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Kemudian ada mitigate MAC address table attack, yaitu serangan pada table MAC address. Sini metode paling sederhana yang paling efektif untuk mencegah serangan yang overflow pada tabel MAC address adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Di sini juga terdapat yaitu keamanan port itu membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diizinkan di port, dan hanya ini akan memungkinkan seorang administrator untuk mengkonfigurasi alamat MAC secara manual untuk sebuah port atau mengizinkan switch untuk secara dinamis mempelajari MAC address dalam jumlah yang terbatas. Saat port yang dikonfigurasi dengan keamanan port menerima bingkai, MAC address sumber dari bingkai itu akan dibandingkan dengan daftar MAC address sumber aman yang dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis pada port. Kemudian ada juga dengan membatasi jumlah MAC address. Dengan membatasi jumlah MAC address yang diizinkan pada port
pada port menjadi satu, keamanan port dapat digunakan untuk mengontrol akses yang tidak sah ke dalam network. Kemudian mengaktifkan atau enable port security, itu mengamankan keamanan pada port ya. Keamanan port ini biasanya diaktifkan dengan perintah konfigurasi interface, yaitu switch port security interface configuration, yaitu dengan cara seperti itu ya. Perintah, perhatikan ini ya, pada perintah switch port security ini ditolak, ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port trunk yang dikonfigurasi secara manual, seperti itu. Kemudian pada switch port mode akses, kita harus masuk dulu pada port mode akses, baru kita bisa menggunakan switch port security. Lalu sini juga iklannya, itu sini diperintahkan kita dapat menggunakan show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat ini untuk flash internet 0/0 ya. Kita dapat menggunakan show port security interface pada flash ethernet 0/1. Di sini ini dapat dilihat ya, pada mode pelanggaran dimatikan, pada violation itu modenya shutdown, maka jumlah maksimum MAC address itu adalah 1, dan jika perangkat terhubung ke port, maka switch akan secara otomatis menambahkan MAC address ke perangkat sebagai MAC yang aman. Dalam contoh ini tidak ada perangkat yang terhubung ke port. Lalu di sini, setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasi seperti yang ditunjukkan pada contoh. Jadi di sini ini kita kan sudah menggunakan switch port security ya. Jadi di sini itu spesifikasinya itu dapat dikonfigurasikan gitu. Spesifikasi keamanan port lainnya itu dapat dikonfigurasikan. Nah, di sini untuk mengatur jumlah maksimum number ya, jumlah maksimum sebuah MAC address, itu kita dapat menggunakan yang diizinkan pada port, kita dapat menggunakan command ini, yaitu switch port security maximum value. Contohnya kita menginginkan maksimumnya itu 4 gitu, berarti switch port security maksimum 4 gitu. Seperti ini kan, kita masuk ke dalam interface-nya dulu, kemudian kita ketikkan port security maksimumnya berapa, lalu di sini akan dijelaskan bahwa segitulah maksimumnya gitu. Di sini switch dapat dikonfigurasikan untuk mempelajari sebuah MAC address pada port yang aman dengan salah satu atau 3 cara. Yang pertama itu manually configured, yaitu administrator secara manual mengkonfigurasi sebuah static MAC address dengan menggunakan perintah, yaitu switch port security MAC address-nya ya. Kita harus mengecek terlebih dahulu isi MAC address dalam perangkat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dynamically loaded atau duplicate dynamics. Ketika sebuah perintah switch port security itu dimasukkan, maka
Maka sumber MAC saat ini itu untuk sebuah perangkat yang terhubung ke port secara otomatis diamankan, tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Jika switch itu di reboot, maka port harus mempelajari kembali MAC address pada perangkat. Tuh. Kemudian yang ketiga, dynamically running sticky. Nah, di sini administrator dapat mengaktifkan switch untuk mempelajari MAC address secara dinamis dan stick, yaitu ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah yaitu sweet port security MAC address sticky. Lalu di sini untuk materi selanjutnya, limit and lower MAC address. Untuk menunjukkan suatu konfigurasi di sini ya, konfigurasi pada interface fast internet 0/1. Di sini administrator akan menentukan maksimum maksimum port security-nya itu ada 4. Kemudian mengkonfigurasi atau alamat address yaitu ABB ini. Kemudian lalu mengonfigurasi port untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC address yang aman. Kemudian tambahan hingga maksimum 4 alamat pada MAC-nya. Dan selanjutnya dia menggunakan show port security interface dan show port security address untuk memverifikasi konfigurasi. Sini ya, dia menggunakan MAC address sticky. Kemudian ada port security AG. Di sini sebuah keamanan port dapat digunakan untuk mengatur waktu aging time-nya untuk alamat suatu sebuah address pada dinamis port, dan juga dua jenis aging yang didukung per port. Yang pertama itu adalah absolute. Absolute itu adalah alamat aman yang dimana port dihapus setelah waktu aging ditentukan. Kemudian ada juga yang tidak aktif atau inaktif, dimana alamat atau sebuah address di suatu port itu dihapus dan jika tidak aktif untuk waktu yang ditentukan. Nah, ini untuk sampel yang untuk menunjukkan sebuah administrator itu mengkonfigurasi jenis aging menjadi 10 menit tidak aktif. Di sini akan menggunakan command yaitu show port security aging time 10. Berarti di sini tuh dia akan mengkonfigurasi jenis aging itu menjadi 10 menit inaktif. Lalu di sini ada juga post security violation mode atau mode pelanggaran pada keamanan port. Di sini ada untuk alamat untuk MAC address sendiri, perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar MAC, daftar ini ya, list of secret address, maka terjadi pelanggaran port dan port yang memasuki status error itu disable. Nah, di sini untuk menyetel ini ya, mode violation itu kita dapat menggunakan command ini, yaitu sweet port security violation, kemudian shutdown, restrict, dan protect. Di sini ada beberapa yang dapat menunjukkan bagaimana sebuah switch itu bereaksi terhadap
mode violation yang dikonfigurasi. Yang pertama itu adalah shutdown. Port ini akan segera berlari ke status error atau disable, mematikan LED port dan mengirim pesan syslog. Nah, ini menambah penghitungan pelanggaran. Saat port aman dalam status error disable, administrator itu harus mengaktifkannya kembali dengan memasukkan perintah shutdown dan no shutdown. Kemudian restrict. Port yang menjatuhkan atau mengirimkan paket dengan alamat yang tidak dikenal sampai menghapus alamat yang aman dalam jumlah yang cukup untuk turun ke bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Mode ini akan menyebabkan penghitungan pelanggaran keamanan atau violation security dengan meningkatkan dan menghasilkan pesan yang syslog. Lalu protect. Nah, protect ini adalah sebuah mode pelanggaran keamanan yang paling tidak aman. Port yang menjatuhkan paket dengan alamat sumber MAC yang tidak diketahui sampai harus menghapus alamat MAC aman dalam jumlah yang cukup untuk turun ke bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Tidak ada pesan syslog yang dikirim. Lalu di sini ada port security violation lanjutan ya. Di sini nih dapat dicontohkan sebuah administrator itu mengubah sebuah violation ke restrict kita dengan menggunakan command show port security interface. Jadi show port security violation restrict gitu ya. Dengan kita mengetikkan show port security interface, kita dapat melihat bahwasanya sebuah administrator itu mengubah dari violation ke restrict. Kemudian ada port in error disable state. Nah, ketika sebuah port itu dimatikan dan ditempatkan dalam status error disable, tidak ada lalu lintas atau traffic yang dikirim atau diterima oleh port tersebut. Serangkaian pesan yang terkait keamanan port ditampilkan di konsol seperti yang ditunjukkan pada ini ya. Nah, di sini itu protokol port dan status tautan ini diubah ke bawah LED port yang dimatikan. Dan di sini perintah show interface itu mengidentifikasikan status port sebagai error disable. Jadi di sini error berstatus error disable. Kemudian output dari perintah show port security interface itu sekarang menunjukkan bahwa status port itu sebagai secure shutdown. Penghitungan sebuah violation itu bertambah 1. Lalu administrator itu harus menentukan apa yang menyebabkan sebuah violation security, apa yang menyebabkan gitu kan. Jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port aman, maka ancaman keamanan dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali port. Kemudian untuk mengaktifkan kembali port, pertama yang digunakan perintah yaitu shutdown, lalu digunakan perintah no shutdown. Lalu yang kedua untuk mitigate VLAN attack. Tujuan dari VLAN attack itu sendiri yaitu memasukkan pesan dari PT dan dari host yang menyebabkan switch itu memasuki mode trunking. Dari sini penyerang dapat mengirimkan traffic yang ditandai dengan VLAN target
dan switch, kemudian mengirimkan pesan ke tujuan. Di sini ada step to mitigate VLAN hopping attack. Yang pertama, step 1 yaitu kita menonaktifkan DTP, yaitu auto trunking. Kemudian pada port non trunking dengan menggunakan perintah konfigurasi using support mode. Kemudian yang kedua yaitu menonaktifkan port yang tidak digunakan dan diletakkan di VLAN yang tidak digunakan. Lalu step ketiga yaitu secara manual mengaktifkan link trunk pada port trunking dengan menggunakan perintah support mode trunk. Kemudian pada step yang keempat yaitu menonaktifkan DTP auto trunking pada port trunking dengan menggunakan perintah support non-gotet. Lalu yang step kelima itu menyetel kembali VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan VLAN support trunk native VLAN numbernya itu yang keberapa itu. Kemudian ada mitigate DHCP attack. Di sini ada langkah-langkah untuk mengimplementasi DHCP shopping. Yang pertama, bukan. Di sini pengintaian DHCP, memfilter pesan DHCP dan membatasi trafik DHCP pada port yang tidak dipercaya. Yang pertama, di sini perangkat di bawah kendali administratif, misal switch, router, dan server yang adalah sumber terpercaya. Kemudian interface terpercaya, misalnya trunklink, server port yang harus dikonfigurasi secara eksplisit sebagai terpercaya trust ya. Kemudian device outside the network, di luar jaringan, dan semua port akses yang umumnya diperlakukan sebagai sumber yang tidak dipercaya. Di sini ada step to implement DHCP sniping. Yang pertama yaitu mengaktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan command IP DHCP sniping untuk global configuration. Kemudian untuk step 2 pada port trust yaitu digunakan IP DHCP sniping trust, itu untuk interface configuration. Kemudian ada yang kemudian di step 3 pada interface itu kita batasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diterima menggunakan IP DHCP sniping limit rate. Kemudian untuk yang step 4 itu mengaktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan berbagai VLAN dan menggunakan IP DHCP sniping untuk VLAN global konfigurasi. Ini ya. Kemudian yang keempat yaitu mitigate IRP attack. Untuk dynamic IRP inspection, dalam sebuah serangan IRP ya, kebanyakan pelaku ancaman itu dapat mengirimkan balasan IRP yang tidak diminta ke bagian host dan lain di subnet dengan MAC address pelaku ancaman dan
IP address gateway default untuk mencegah spoofing IRP di sebuah ARP yang dihasilkan. Sebuah switch itu harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid yang dapat diteruskan. Kemudian di sini ada juga DIE implementasi godliness. Sini untuk mengurangi kemungkinan spoofing, itu tuh spoofing ARP dan ARP poisoning. Itu ada panduan yaitu yang dapat diterapkan. Yang pertama itu mengaktifkan pengintaian DHCP secara global, kemudian mengaktifkan juga DHCP snooping di bagian VLAN yang dipilih, kemudian mengaktifkan DAI pada VLAN yang dipilih, dan mengkonfigurasi interface terpercaya untuk pengintaian DHCP dan inspeksi ARP. Di sini ada contoh konfigurasi DAI. Di sini DAI akan dikonfigurasikan untuk memitigasi serangan spoofing ARP dan snooping binding pada tabel operate. ARP spoofing dan ARP poisoning attack. Kemudian DHCP snooping itu akan diaktifkan karena DAI itu memerlukan tabel pengintaian untuk mengintai DHCP yang sedang beroperasi. Lalu selanjutnya pengintaian DHCP itu atau inspection VLAN dan ARP inspection itu diaktifkan untuk PC di VLAN 10 inspection sini. Lalu di port uplink ke router di router East dan karenanya dikonfigurasi sebagai path untuk pengintaian DHCP dan pemeriksaan ARP. DHCP snooping truth dan IP ARP inspection truth. Lalu di sini juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksa MAC address dan IP address. IP address yang pertama itu destination MAC, kemudian search MAC dan IP address. Yang kelima ada mitigate STP attack. Di sini to mitigate STP attack itu dapat digunakan penjaga port fast dan break protokol data unit atau PPDO guard. Yang pertama itu port fast. Port fast itu segera membawa port ke status penerusan dari status pemblokiran melewati status listening dan learning state. Kemudian berlaku untuk semua port akses pengguna atau end user access port. Kemudian ada BPDO guard, yaitu BPDO guard itu segera kesalahan menonaktifkan port yang menerima BPDO. Kemudian like port fast itu BPDO guard itu hanya boleh dikonfigurasi pada interface yang terpasang di perangkat akhir. Di sini mengkonfigurasi port fast. Yang pertama ada port fast itu dapat diaktifkan yang pertama dengan on and interface, yaitu menggunakan perintah konfigurasi interface
dengan komen spanning 3 port phrase ya. Kemudian ada global atau secara global, dia menggunakan spanning 3 port phrase default command untuk mengaktifkan port di semua port akses. Nah, di sini untuk memverifikasi apakah port phrase itu dapat diaktifkan secara global, kita dapat menggunakan command yaitu show running config begin span atau show spanning tree summary gitu. Dan di sini ini sama dengan tadi. Jadi untuk memverifikasi apakah port phrase itu diaktifkan, mengaktifkan interface, gunakan perintah show running config interface tipe atau numbernya seperti keberapa gitu kan, interface berapa, first enter atau 1 atau 02 seperti itu. Kemudian the show spanning tree interface tipe number detail detail common itu juga dapat digunakan untuk memverifikasi seperti itu. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan modul yang ke-11. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.